Mungkin boleh sedikit cerita Pak Sivi. Kalau sekarang kan Pak Sivi bertugas sebagai DPD ya, Pak Ya, Sivi. Dewan Perwakilan Dewan Daerah Perwakilan. Republik Indonesia. Oke, boleh tahu nggak, saya sebenarnya juga penasaran gitu, kalau DPD itu sebenarnya tugas utamanya apa sih Pak Sivi? Nah, oke, ini yang kadang-kadang orang taunya cuma DPR RI, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Sebenarnya kita ini bicameral ya. Jadi ada dua lembaga tinggi, di dalam satu dulu masih lembaga tertinggi, sekarang ada lembaga tinggi MPR. MPR itu ada dua fungsi, satu DPR RI, dua DPD RI. Bedanya kalau kita independence, artinya kita ini tak berpartai dan kita adalah perwakilan dari daerah. Dulu mungkin dikenal dengan utusan daerah. Nah, tetapi kalau utusan daerah kan itu dipilih oleh daerah, kemudian tidak melalui pemilu. Nah, karena itulah kurang lebih sekitar 18 tahun yang lalu, nah itu mulai mengikuti seperti DPR RI dipilih. Bedanya kalau kita tidak membawa partai, kemudian kita secara individu melamar, tidak boleh terkait dengan partai. Nah, kemudian kita terpilih suara terbanyak dari satu provinsi dan dipilihnya 4. Jadi seluruh kalau 34 provinsi itu ada 136 orang yang terpilih karena suaranya terbesar di provinsi itu. Bayangkan kalau DPR itu misalnya hanya satu dapilnya misalnya Jakarta Timur ya Jakarta Timur saja, Jakarta Pusat Selatan luar negeri, kemudian Jakarta Utara dan Barat ada 3 dapil. Tapi kalau untuk DPD ini se-DKI dia harus terpilih menjadi yang terbesar. 4 terbesar baru bisa terpilih. Dan biasanya mereka yang terpilih menjadi DPD adalah mereka yang mantan atau menguasai wilayah. Dia sudah menguasai wilayahnya. Ya menurut saya kan kita ada 4 orang ya, 2 incumbent, 2 pendatang baru. Yang pendatang baru Profesor Jimli Asidiki dengan saya. Nah kemudian yang 2 ini adalah incumbent. Kita siapa sih yang nggak kenal Pak Sabam Sirait. Nah kalau garisnya kan garisnya PDIP, jadi bagaimanapun background atau orang akan berpikir secara latar belakang bahwa dia adalah PDIP gitu ya. Tapi sudah dikenal dan politisi yang handal gitu ya. Kemudian yang kedua adalah anaknya Pak Fahmi Idris, Ibu Fahira Idris. Nah ini incumbent 2. Nah kemudian kami masuk berdua. Jadi memang kalau menurut saya kalau di Jakarta ya, ini betul-betul luar biasa untuk meraih itu. Saya bersyukur sekali karena saya mantan, artinya mantan kepala dinas yang saya sudah mengenal grassroots. Nah kemudian yang kedua yang ditambah lagi saya pernah ikut pilkada rasa pilpres di DKI itu, yaitu ketika saya harus bersanding dengan seorang yang menurut saya ya berondong gitu ganteng, pinter, yaitu ya Agus Harimurti Yudhoyono. Itu bagaimanapun saya tidak mungkin saya harus memberi apresiasi dengan beliau. Karena boleh dibilang kalau 24 jam satu hari itu saya punya 22 agenda. Jadi saya harus betul-betul masuk ke grassroots dan betul-betul pilkada ini benar-benar membuat saya mungkin ya boleh dikatakan dikenalnya bukan hanya di Jakarta tapi di Indonesia. Dan ini menjadi satu amanah buat saya betul-betul mewakili masyarakat Jakarta untuk berjuang di tingkat pusat gitu. Itulah yang saya kira DPD apa sih? Tugas DPD ada 3. Yang pertama masalah legislasi, masalah pengawasan, dan masalah anggaran. Jadi kita sebenarnya perannya sama, cuman memang kita tidak punya hak budgeting. Nah itu yang mungkin membuat orang lebih suka lari ke DPR karena punya hak budgeting, artinya bisa menentukan kementerian-kementerian dengan anggaran-anggaran khusus. Kalau kita tidak mengawasi anggaran itu, nah kemudian kita juga membawa aspirasi masyarakat daerah ke tingkat pusat. Jadi kalau menurut saya ini tidak lagi boleh berpikir bahwa mendingan di DPR karena lebih ngetop gitu ya. Menurut saya ya bagaimana kita melakukan tugas kita betul-betul amanah. Apa sih yang dipesankan? Termasuk kalau DPR misalnya apa yang menjadi garisnya partai, silakan perjuangkan. Toh untuk kepentingan masyarakat. Nah kalau saya siap apa sih aspirasi masyarakat daerah di DKI Jakarta khususnya. Nah itu adalah bagian dari amanah yang harus saya perjuangkan. Nah kira-kira seperti jadi semuanya menurut saya posisi sama aja.